Halo teman-teman, di sini kita akan coba menjelaskan tentang kendala yang dimana di aplikasi Lazada ketika kita melakukan penarikan muncul Anda melanggar TNC dan gagal menarik diri. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ada beberapa penyebab kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan kemudian nanti kita coba akan jelaskan solusinya seperti apa dan bagaimana tindakan kita untuk memperbaiki akun kita. Nah, jadi langsung saja teman-teman kita klik akun Lazadanya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat teman-teman, di aplikasi Lazada saat ini sedang mengadakan event ya. Dan kemudian kendala akhir-akhir ini teman-teman di penarikan kita gagal ya. Banyak teman pengguna lainnya gagal untuk melakukan penarikan di aplikasi Lazada ya, seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman langsung saja kita buka event yang 150.000. Dan di sini teman-teman ketika kita melakukan penarikan di event ini atau di saldo Lazada, baik yang di sini dari sini teman-teman, ketika kita melakukan penarikan dari sini, karena memang di sini juga masih belum mencukupi ya, itu nantinya keterangannya di situ teman-teman, seperti yang kita bilang dari awal, itu pelanggaran TNC ya. Nah, jadi di sini teman-teman, saya akan menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Nah, tentu saja di aplikasi Lazada ini teman-teman ada juga ketentuan dan persyaratan ya teman-teman ya, syarat dan ketentuannya. Di sini kita tidak boleh melakukan pelanggaran di aplikasi Lazada. Ya, jadi biasanya pelanggaran itu teman-teman itu di akun seller ya, di akun seller biasanya itu terjadi. Nah, jadi untuk pengguna biasa juga atau kita sebagai pemesan itu ada juga. Nah, jadi itu karena memang saat ini sedang mengadakan hadiah voucher ya buat pengguna, maka itu diperketat juga teman-teman untuk pengguna aplikasi Lazadanya. Nah, kemudian di sini ada aturan teman-teman yang sudah disediakan di aplikasi Lazada, yang dimana kita tidak diperbolehkan untuk menduplikat akun dan kemudian menggandakan akun, yang bisa kita baca di sini aturan riwayat ya teman-teman ya. Dan di poin ke-13 ini bisa kita lihat bahwasanya satu orang dapat berpartisipasi dalam aktivitas ini hanya melalui satu akun pengguna. Oke. Nah, mendaftarkan diri akun duplikat akan mengakibatkan penangguhan semua akun Anda ya. Jadi Lazada berhak menangguhkan, menghapus atau menonaktifkan akun. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kemudian teman-teman, contoh di sini juga ada saya dapatkan juga beberapa referensi dari teman-teman dan yang sudah mengalami kendala seperti ini. Contohnya dia membuka akun di HP lain teman-teman misalnya ya. Oke. Mungkin dengan tak sadar teman kita yang ada akun di sini, contohnya ini satu HP dan kemudian dia menggunakan HP lain. Namun tak sadar teman-teman dia mencoba memasukkan kode undangan yang akun yang sama teman-teman. Sementara akun yang ini masih ini dan di HP yang lain juga itu masih akun yang ini. Jadi dia menggunakan kodenya ini. Ya, itu juga dan bentuk pelanggaran juga itu teman-teman. Ya. Artinya itu akun yang sama memasukkan kode yang sama. Jadi bisa jadi pelanggaran itu teman-teman ya. Nah, apalagi kalau kita menduplikat akun dalam satu perangkat seperti itu pelanggaran di aplikasi Lazada. Nah, kemudian teman-teman, mungkin kalau misalnya kurang lebih jelas nantinya teman-teman, itu bisa kita masih coba bahas bersama lagi ya. Dan di sini saya akan coba memberikan solusi bagaimana cara kita supaya bisa akun kita itu kembali normal. Dan di sini teman-teman, saya tidak menjamin 100% itu bisa, tetapi tidak ada salahnya kalau kita coba ya seperti itu. Nah, di sini bisa kalian langsung klik di Lazada Credit ya. Contoh seperti punya saya klik di sini. Nah, kemudian teman-teman di atas ini ada logo akun ya atau profil. Di sini kita klik saja.
Oke. Jadi setelah kita klik teman-teman, di sini ada dua cara untuk bisa kita meminta solusi atau minta bantuan di customer Lazada ya. Di sini customer service teman-teman, bisa juga dari sini ya. Nah, di sini untuk CS-nya teman-teman, di sini bisa kita laporkan kendala atau masalah yang kita alami ya, seperti itu. Contoh di sini. Nah, jadi di sini hasil screenshot teman-teman yang dimana klien mengalami kendala seperti tadi ya, pelanggaran TNC. Jadi silakan di sini diunggah teman-teman ya, di icon foto ini ya. Silakan dimasukkan di sini foto, dan kemudian di sini coba jelaskan kendala apa yang sebenarnya teman-teman alami ya, sertakan gambarnya di sini. Oke, silakan jelaskan umpan baliknya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian kalau di sini juga teman-teman yang di sini tadi, sini ya, di sini get help sini. Nah, itu bisa langsung kita kontak ya sama, atau bisa kita langsung chat di CS Lazada ya teman-teman ya, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini bisa kita tanya kendala kita, contoh ini ya. Di sini bisa kalian klik, tidak dapat melakukan penarikan ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa melakukan penarikan voucher ya ke Lazada Credit. Nah, jadi di sini bisa kalian tanyakan teman-teman. Jadi langsung kalian kirim. Nah, di sini teman-teman bisa kalian juga tahu. Nah, kalau memang belum sinkron, di sini jawabannya bisa menggunakan cash out dana Lazada Credit yang ada di daftar pengembalian dana. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi di sini bisa juga sebenarnya teman-teman kita lebih jelaskan nanti secara detailnya. Dan kemudian yang lebih jelas tadi di sini bisa kalian kirimkan gambar ya, yang di sini tadi. Yang di sini teman-teman ya. Jadi di sini kalian laporkan kendala ya. Sini. Oke. Di sini terkait teknis ya di aplikasi Lazada. Kalau yang di sini teman-teman itu berbeda juga ya, laporan terkait produk terlarang ya. Itu berbeda juga di sini. Jadi di sini bisa kita buat teman-teman, ataupun di sini juga bisa ya. Oke, jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi yang lebih tepat menurut saya teman-teman, dari sini pun bisa ya. Jadi dua-duanya bisa ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, seperti itu saja solusi dan beberapa penyebabnya tadi untuk kenapa bisa sebenarnya kita ditangguhkan ya, atau tidak bisa melakukan penarikan ya teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian siapa tahu juga ya, itu ada juga batasnya untuk melakukan penarikan di limit di akun ini teman-teman ya. Di sini ada juga itu teman-teman, bisa juga terbatasi ya untuk penarikannya. Kalau nggak salah itu 3 kali ya, 3 kali kita lakukan penarikan. Contoh di sini saya sudah melakukan penarikan tadi, sini contohnya. Nah, jadi di sini limitnya ya sudah mencapai, jadi nggak bisa lagi, besok lah baru bisa ya. Nah, oke, kira-kira begitu teman-teman seputar kendala yang pelanggaran TNC di aplikasi Lazada. Semoga bisa dimengerti, dan kalau masih ada yang kurang jelas nanti yang teman-teman kita coba bahas bersama lagi ya, dan saya akan coba cari referensi lain nantinya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.